Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nana Pak Sapri, bagaimana kabarnya nak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini yang kelompok B, kita belajarnya dengan video ini ya nak. Karena hari ini ada kegiatan pembagian rapor PTS di sekolah, jadi anak belajar di rumah bersama orang tua. Oke, berikut materi hari ini, yaitu tema 7, benda hewan dan tanaman sekitarku. Subtema 2, yaitu judulnya hewan di sekitarku. Muatan imtaknya, dimana artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhannya lah mereka dihimpunkan. Ini dalam surat Al-An'am ya, juz ke-6 ayat 38. Tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana anak-anak nanti dapat menjelaskan arti Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, mengenal jenis-jenis hewan berdasarkan tempat tinggal. Dan 3, cara merawat hewan. Dan yang keempat yaitu mengurutkan, menghitung maju mundur dan nilai tempat. Oke, kita langsung ya. Materi yang pertama yaitu arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, apa itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Ayo sebutkan. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar itu tentang arti Bhinneka Tunggal Ika. Sebelumnya Bapak mau tanya, yang ada gambar seperti burung ini, itu lambang negara kita. Iya, burung apa namanya? Burung Garuda. Itu lambang apa? Lambang dari Pancasila. Oke, pintar anak Bapak ya. Oke, di dalam burung Garuda yang artinya Bhinneka Tunggal Ika itu, walau berbeda-beda tetap satu. Yang dimaksud di sini adalah yaitu Indonesia ini banyak suku, banyak agama, banyak seni, banyak adat. Suku contohnya suku apa? Yang ada di Sumatera, Pulau Sumatera. Kita berada di mana nak? Di Sumatera Barat. Nah, apa suku kita? Betul, Minangkabau. Apalagi yang di Sumatera? Yang di Medan, Batak. Betul, apalagi di ujung Medan? Aceh. Apalagi yang di Pekanbaru? Melayu. Nah, betul. Terus suku yang di Jawa apa? Ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, ya, Madura, dan lain-lain. Kalau di Pulau Kalimantan suku apa? Ada suku Dayak di sana. Ya. Terus kalau yang di Sulawesi ada suku Minahasa. Ya. Dan banyak lagi. Terus yang di ujungnya Indonesia suku Papua. Betul, suku Asmat. Ada lagi yang terkenal itu yang awal namanya Imade Iketut. Dia pulaunya terkenal dengan keindahannya, pantainya. Ada di ujung Pulau Jawa, suku apa? Suku Bali. Oke, pintar nah Bapak ya.
Nah, agama Indonesia ada agama 6 yang diakui di Indonesia. Pertama, agama kita itu agama Islam. Ada lagi agama Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, Katolik. Nah, itu ya. Dari berbagai banyak suku, dari berbagai banyak agama, senian dan adat, bahasa dan yang lainnya, maka Indonesia itu disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita banyak agama, banyak suku, tetapi kita tetap satu. Satu apa nak? Yaitu Indonesia. Oke, pintar nak Bapak ya. Kita lanjutkan materi selanjutnya. Nah, sekarang kita mengenal jenis-jenis hewan. 1. Hewan yang hidup di darat. Nah, ayo, apa hewan yang hidup di darat? Yang pertama yaitu ada gajah. Gajah bisa hidup di air? Tidak. Kalau dia hidup di air, nanti gajah ini bisa mati. Kuda, kijang, apalagi selain dari 3 ini nak? Apa? Ayam, betul. Apalagi? Sapi, kelinci, kucing, apalagi? Kerbau dan lain-lain. Ya, nanti coba dicari ya hewan yang hidup di darat. 2. Hewan yang hidup di air. Nah, hewan yang hidup di air, hewan yang bernapasnya dengan insang, yaitu khusus untuk bernapas di dalam air. Kita manusia tidak ada punya insang karena manusia tidak bisa hidup di air. Ya, paling lama kita kalau berendam di air, kalau kita tenggelam ya, paling lama kita bertahan hanya yang paling panjang napasnya sekitar 30 detik sampai 1 menit. Bahkan tidak sampai 1 menit. Kalau lama nanti bisa kita meninggal di air. Oke, kita lanjutkan. Hewan yang hidup di air di sini ada ikan, cumi-cumi, bintang laut. Apalagi nak yang hidup di air? Hiu, lumba-lumba. Apalagi? Ya, dan lain-lain. Coba nanti dicari ya hewan yang hidup di air. Ada yang ketiga yaitu hewan buas. Nah, hewan buas yaitu hewan yang tidak bisa dipelihara dan hewan yang berbahaya. Kalau kita pelihara, nanti kita dimakannya ya. Dia berbahaya. Yang pertama yaitu harimau. Dia ini hidupnya di alam liar, tidak di dekat orang banyak, di hutan, pedalaman hutan yang sangat dalam. Ya, ada ular, singa, apalagi nak? Buaya, itu termasuk hewan buas. Hewan yang berbadan besar ya, dan berbahaya, tidak bisa kita pelihara, tidak bisa kita elus-elus bulunya. Nanti kalau kita pelihara akan memangsa tuannya itu. Yang keempat, hewan peliharaan. Nah, kalau hewan peliharaan, hewan yang jinak. Ya. Yang pertama yaitu kucing. Ada kita pelihara kucing? Ada. Kelinci, burung. Nah, ini adalah contoh hewan peliharaan dan banyak lagi yang lain. Ayo, siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Ada hamster, apa lagi? Coba sebutkan yang lain. Mungkin punya hewan yang lain, kelinci, kucing, ya, atau hewan yang lainnya. Mungkin anak-anak punya hewan peliharaan di rumah. Nah, satu alparapi siap. Nah, kalau kita mempunyai hewan peliharaan,
tentu kita harus merawat dan menjaganya supaya tidak sakit. Ya, apa yang kita lakukan? Yang pertama, ketika dia sakit, kita membawanya ke dokter hewan, diperiksa nanti. Ya, kenapa dia tidak bisa makan, kenapa dia tidak mau minum. Nah, kita periksa ke dokter hewan. Yang kedua, memberi minum. Kita manusia juga butuh minum kan? Nah, hewan peliharaan kita juga butuh minum, jadi diberi minum. Yang ketiga, memandikan atau membersihkan hewan supaya hewan peliharaan kita tidak bau. Ya, nanti kalau tidak dimandikan, dia bau dan tidak mau kita lagi nanti mengelus-ngelusnya, memeliharanya karena bau. Yang keempat, membersihkan kandang. Nah, ini wajib ya, karena kalau dibiarkan dia nanti hewannya itu juga jorok, dia tidak mau nanti di kandangnya. Ya, yang kelima, memberi makan. Nah, sama dengan kita manusia, kita juga butuh makan. Jadi hewan peliharaan kita juga diberi makan. Mengurutkan bilangan. Nah, coba perhatikan ya. Dari terkecil sampai terbesar. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, ada angka 54, 52, 53, 51. Kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Pertama apa ya? 51, 52, 53, 54. Ada lagi yang di bawahnya angka yaitu 72, 74, 73, 71. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama tentu diawali dengan 71, 72, 73, 74. Yang kedua yaitu contoh terbesar sampai terkecil. Kita urutkan dari yang terbesar lagi ke yang terkecil. Tadi yang terkecil ke terbesar ada angka 56, 54, 55 dan 57. Ayo kita urutkan dari yang terbesar mana ya? 57 pertama. 56, 55, 54. Angka yang keduanya ada 95, 97, 96, 98. Ayo, mana yang terbesar itu? 98. Apa lagi? 97, 96 dan 95. Oke, yang kedua yaitu menghitung bilangan maju mundur. Nah, ya, kita lihat. Mari melompat maju sambil mengenal bilangan. Ya, coba perhatikan soalnya. Rani dia melompat maju 4 lompatan. Pertama Rani itu dia berada di angka 52. Nah, dia maju 4 lompatan. Jadi kita hitung dari 52, 4 lompatan. Berarti 4 garis harus kita maju. Ya. 52, 53, 54, 55, 56. Kita hitung dari 52. 1, 53, 2, 54, 3, 55, 4, 56. Jadi Rani maju 4 lompatan dari angka 52. Jadi berada tepat di angka 56. Nah, sekarang mundur lagi. Ya. Faza dia berada di angka 98. Ya. Nah, dia mundur. Kalau mundur itu berarti maju atau ke belakang? Ke belakang. Angka 98. Ayo,
dia mundur 5 langkah ke belakang. Dari angka 98 kita tandai 97 1 langkah, 96 2 langkah, 95 3 langkah, 94 4 langkah, 93 5 langkah. Jadi Faza yang semula berada di angka 98, dia mundur 5 langkah, jadi sekarang dia berada di angka 93. Oke, coba perhatikan nak, nilai tempat. Nah, ini sudah kita pelajari ya. Angka 78. Mana yang satuannya? 8. Puluhannya mana? 7. Nah, sudah kita pelajari ya sebelumnya ya. Nah, ini mudah ya. 8 dari angka 78 yang satuannya 8 dan puluhannya ada tuh 7. Oke, satu Al-Farabi, tugas kita hari ini yaitu yang satu yaitu tema 7 halaman 44. Pasangkan ya. Yang kedua itu tugasnya halaman 45 sampai 46. Yang ketiga yaitu halaman 47 sampai 48. Yang keempat itu halaman 51. Dan yang kelima tugas itu halaman 53 sampai 54. Pak Sapri, banyak sekali tugasnya, nggak bisa siap hari ini. Nah, kerjakannya beransur-ansur ya nak. Mungkin kerjakan yang halaman 44 dulu, istirahat sebentar, terus lanjut lagi halaman 45 sampai 46. Oke? Baik. Oke, satu Al-Farabi. Siap. Nah, ini tugasnya yang kelompok B, silakan dikerjakan di rumah ya nak. Karena kita hari ini tidak di sekolah karena ada kegiatan pembagian rapor. Oke, baik. Sekian penjelasan materi hari ini. Pak Sapri mohon maaf kalau ada kesalahan. Dan Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok B semangat belajar.